Halo Sobat Tanyo. Memiliki badan ideal menjadi satu dari sekian mimpi banyak orang. Cara paling umum untuk cepat kurus dalam 1 minggu adalah dengan melakukan diet ketat. Sebenarnya ada banyak sekali metode diet yang bisa kamu coba. Akan tetapi pada dasarnya metode-metode tersebut memiliki dasar dan konsep yang sama. Lalu bagaimana cara untuk menurunkan berat badan secara cepat dalam waktu 1 minggu? Kurangi jumlah kalori. Kalori merupakan satuan energi. Masih ingat dengan hukum energi? Bahwasanya energi tidak bisa dimusnahkan, melainkan dapat diubah dalam bentuk energi lainnya. Ketika kalori yang masuk ke dalam tubuh melebihi jumlah kalori yang kita keluarkan, maka sisa kalori dalam tubuh akan diubah dalam bentuk lemak yang nantinya bisa digunakan pada saat kita membutuhkannya. Sayangnya, kita sering lupa untuk mengeluarkan kalori tersebut sehingga mengendap menjadi tumpukan lemak yang jahat yang membuat tubuh kita terlihat membengkak. Secara umum, pria dewasa hanya membutuhkan atau mengeluarkan sebanyak 2.500 kalori per harinya, sementara wanita dewasa sebanyak 2.000 kalori per hari. Untuk menjaga bentuk tubuh, maka seharusnya kita mengonsumsi makanan dengan jumlah kalori yang sama. Jika tidak, tubuh kita akan terus membengkak tanpa pernah kita sadari. Oleh karena itu, menghitung jumlah kalori yang bisa masuk ke dalam tubuh dan membatasi konsumsi makanan setelahnya menjadi satu dari sekian cara untuk menjaga bentuk tubuh. Jika itu tidak cukup, maka mengurangi jumlah kalori yang masuk pada level minimum untuk mengubah timbunan lemak kembali menjadi energi adalah bagaimana kamu bisa dapat cepat kurus dalam waktu 1 minggu. Akan tetapi, perlu diperhatikan untuk tidak melakukan secara berlebihan. Kamu tetap membutuhkan sarapan dan makan siang sebagai suplai energi utama dalam beraktivitas. Hanya saja, kamu mungkin bisa mengganti karbohidrat seperti nasi dengan protein atau makanan tinggi serat seperti kacang-kacangan, oatmeal, atau sayur-sayuran. Selain itu, metode pengolahan makanan juga menjadi kunci penting. Makanan yang diolah berulang kali tentunya memiliki kualitas yang berbeda dengan makanan mentah atau makanan yang hanya diolah sekali atau 2 kali. Misalnya, salad buah dengan kentang goreng. Umumnya, kandungan nutrisi pada makanan yang diolah berulang kali telah berubah menjadi lemak atau kolesterol. Sehingga, kamu hanya mendapatkan sedikit nutrisi dan lebih banyak kalori pada makanan olahan, seperti sosis atau sejenis junk food. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi pasokan kalori adalah pada cemilan yang biasa kita makan. Cemilan merupakan salah satu elemen paling penting penunjang produktivitas kerja dan dapat berfungsi untuk mengembalikan mood kita yang tiba-tiba hilang karena suatu alasan. Saat sedang suntuk, kita biasanya mengonsumsi coklat, biskuit, atau bahkan gorengan. Akan tetapi semua makanan tersebut merupakan makanan dengan kalori yang cukup tinggi. Coklat misalnya, mengandung gula yang cukup berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi secara berlebihan. Apalagi minyak yang mengandung banyak kalori dan kolesterol. Tidak ada gunanya kamu melakukan diet ketat pada sarapan dan makan siangmu jika kamu masih mengonsumsi cemilan yang kurang sehat. Memakan cemilan di sela-sela kegiatan boleh-boleh saja, asalkan bijak dalam memilih cemilan. Gantilah cemilan kurang sehatmu dengan buah-buahan atau salad. Jika tidak memungkinkan, pastikan untuk menghadirkan teh hijau sebagai teman nyemilmu. Kandungan tanin dalam teh hijau dapat mengikat lemak sehingga tidak terserap oleh tubuh. Pastikan tidak menambahkan gula atau susu pada tehmu, karena itu justru akan membuat dietmu gagal total. Makanan yang mudah kenyang. Upaya untuk mengurangi kalori memang terdengar sederhana, tapi saat dilakukan terasa sangat sulit. Bagi kamu yang biasa makanan dengan porsi kuli, diet dengan mengurangi kalori per hari adalah sesuatu yang mungkin bisa dikatakan mustahil. Tapi jangan menyerah dulu, karena hal tersebut hanya perlu pembiasaan. Rasa lapar yang kita rasakan meskipun sudah memenuhi kebutuhan kalori tak lebih dari sekedar ilusi. Perlahan, rasa lapar tersebut akan hilang ketika kita sudah terbiasa makan dengan porsi yang cukup atau bahkan minim. Jika kamu tetap tidak bisa bersabar dan perasaan lapar sangat mengganggu aktivitasmu, kamu bisa mencoba mengonsumsi makanan yang memang membuat kita cepat kenyang dan lebih tahan lama. Jenis makanan tersebut bersumber dari makanan tinggi serat seperti oatmeal, olahan kedelai, apel, alpukat, telur, mentimun, bayam, brokoli, wortel, dan sayuran non-pati lainnya. Kamu bisa mengolah bahan-bahan tersebut menjadi semacam sup kaldu bening untuk menekan rasa lapar di pagi atau siang hari. Salah satu trik yang bisa menekan nafsu makan adalah dengan melakukan snacking 2 jam sebelum makan besar. Pilihlah snack yang sehat yang tidak mengandung gula tambahan. Memakan snack 2 jam sebelum makan besar dapat membuatmu sedikit lebih kenyang. Sehingga saat makan besar tiba, kamu tidak akan kalap dengan memakan semua hidangan roti, nasi, serta karbohidrat lainnya. Berpuasa.
Salah satu diet ekstrim yang bisa dilakukan untuk menurunkan berat badan secara cepat dalam waktu 7 hari ialah dengan melakukan puasa. Ada banyak sekali jenis puasa, mulai dari puasa yang bisa dilakukan umat muslim pada jam-jam tertentu, hingga puasa dengan hanya meminum air putih saja. Kamu bebas memilih metode puasa yang sesuai dengan kebutuhan dan mana yang lebih nyaman untuk kamu jalankan. Apapun jenis puasa yang kamu pilih, pastikan untuk tidak mengabaikan sarapan atau sahur, meskipun kamu memiliki keinginan kuat untuk cepat kurus dalam 1 minggu. Kamu tidak ingin pingsan di jalan atau saat bekerja, bukan? Sarapan atau sahur dalam berpuasa sangatlah penting untuk menjaga tubuh dan performamu sendiri. Kamu membutuhkan sarapan untuk mendapatkan tenaga sebelum memulai harimu. Melewatkan sarapan tidak akan memberikan dampak apapun bagi kesehatan tubuhmu. Yang ada, kamu malah akan lemas, bahkan bisa berujung pada kekurangan nutrisi. Banyak bergerak. Pada dasarnya, rahasia cepat menurunkan berat badan dalam 1 minggu adalah kalori defisit. Jika kamu kurang berhasil mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuhmu, maka satu-satunya jalan adalah dengan membakar kalori dengan jumlah yang lebih banyak. Sehingga defisit tersebut akan digantikan dengan lemak yang diubah menjadi energi. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan terus bergerak. Jika memungkinkan, hindari menggunakan lift atau eskalator saat naik atau turun lantai. Selain melakukan penghematan energi listrik, naik turun menggunakan tangga bisa membakar lebih banyak kalori dan membuatmu lebih sehat. Jika kamu memiliki waktu luang untuk mengunjungi tempat hiburan terdekat, alangkah lebih baiknya kamu melakukan dengan berjalan kaki. Dengan begitu, waktu luangmu akan terpakai dengan lebih optimal. Jika secara sederhana dinilai tidak cukup untuk menurunkan berat badan dengan cepat, maka kamu bisa memilih beberapa olahraga yang cocok untukmu. Tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk berolahraga. Cukup lakukan 20-30 menit setiap hari. Asalkan rutin, kamu bisa menurunkan berat badan dengan cepat dalam waktu kurang dari 1 minggu. Sabar dan konsisten. Baik mengurangi jumlah kalori yang masuk maupun menambah jumlah kalori yang keluar, keduanya memiliki kesulitan tersendiri. Rasa lapar dan kelelahan adalah satu dari sekian tantangan paling umum yang dihadapi seorang yang ingin diet cepat kurus dalam waktu 1 minggu. Akan tetapi, proses itu harus kamu jalani apabila kamu benar-benar menginginkan hasil yang optimal. Kuncinya adalah sabar dalam menjalankan diet dan olahraga sebagai rutinitas, serta konsisten dalam menghindari pantangan-pantangan yang justru bisa membuat tubuhmu lebih bengkak. Pantangan tersebut antara lain mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat, gula, serta bermalas-malasan. Selain itu, rokok dan alkohol juga memberikan dampak yang cukup signifikan kepada bentuk dan metabolisme tubuhmu. Itulah tips cepat kurus dalam 1 minggu. Jika kamu telah melakukan tips yang telah disebutkan, namun belum merasakan hasil yang signifikan dalam waktu 1 minggu ke depan, mungkin kamu memiliki kondisi yang berbeda dengan orang kebanyakan. Buatlah janji dengan profesional seperti dokter nutrisi atau instruktur diet untuk berkonsultasi lebih lanjut terkait masalah dan tujuanmu dalam berdiet. Kami akan sangat senang jika kamu mau membagikan pengalamanmu di kolom komentar. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu yang mungkin memiliki masalah yang sama. Satu langkah kecil mungkin akan membawa banyak perubahan bagi orang-orang yang kita sayangi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.